Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ari Kurniawan, Gabungan Wartawan Indonesia. Hari ini kami berada di lokasi Cengkareng, di mana tepatnya adalah di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Pemirsa, mendapatkan suatu pekerjaan di kala suatu perekonomian yang amat sulit adalah menjadi harapan sebuah keluarga agar bisa menopang kehidupan untuk kelangsungannya di masa yang akan datang, terutama di bidang pendidikan dan di bidang apapun dibutuhkan sebuah biaya. Berbeda dengan keluarga yang dialami keluarga Angel, di mana beliau mengalami kecelakaan sehingga mengalami cacat. Naasnya, bagi pihak pelaku usaha tidak ada tanggung jawab atau pemberian dana untuk membantu mereka. Bahkan terkesan korban dikeluarkan, begitupun suaminya, sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Hari ini kami berada di wilayah lokasi di mana keluarga tersebut akan kami wawancarai. Mari kita datang, kita temui dengan mereka, keluarga. Oke. Kita sudah berada di lokasi korban, di mana ada Bapak Angel. Mari kita masuk. Selamat sore dengan Ibu Angel. Ibu Angel ya. Bapak dengan Pak Hendra. Pak Hendra. Oke. Selamat. Sebelumnya kami dari GWI, kedatangan kami mendapatkan informasi berdasarkan informasi masyarakat. Kami datang kemari untuk melihat langsung. Apalagi kemarin yang kami dapat ini adalah informasinya bahwa Bu Angel belum mendapatkan pengobatan secara layak. Betul ya, Bu ya? Iya. Nah, ya, kalau boleh saya tahu ini dengan Bapak siapa? Pak Hendra. Pak Hendra, ini Bu Angel. Oke. Ada anak-anaknya? Anaknya berapa, Bu? Dua. Anaknya masih sekolah? Yang satu sekolah, yang satu enggak. Yang satu sekolah, yang satu enggak. Ya. Oke. Bisa Pak kita diceritakan ini dengan korban ya, Bu ya? Iya. Nah, bisa diceritakan bagaimana bisa terjadinya? Iya, kronologi daripada kejadian tersebut sehingga Ibu Angel mengalami luka-luka seperti ini. Gitu. Bisa Bapak Hendra ceritakan? Awal kejadian saya bekerja di tempat majikan saya. Nah, jadi saya bekerja sebagai pembantu apa aja kerja di situ, termasuk angkat kasur, cuci mobil, sampai membobok kamar mandi kos-kosan, benerin mesin cuci. Di saat waktu senggang saya diajarin lah memproduksi bisnisnya dia bikin bola apar. Oh, bola apar. Iya. Fungsinya itu bola apar itu untuk apa? Itu fungsinya buat kebakaran. Di saat kebakaran bola itu dilempar jadi ledakan biar mematikan api. Oh gitu ya, untuk memadamkan api. Iya, ya, untuk memadamkan. Oke, terus Pak dilanjut. Ya, sesudah saya bekerja di situ diajarinlah sama majikan saya cara memproduksikan bola apar itu. Nah, di situ bahan-bahan bakunya seperti KCLO, iya, aluminium, terus sulfur, destrin. Iya. Oke. Nah, sesudah kayak biasanya saya bekerja, saya ngeracik lah mencampur alat-alat itu. Sesudah saya campur, bagian istri saya ngayak. Jadi Bapak ini tugasnya adalah menyampur. Setelah dari nanti dicampur, istri bagian untuk mengayak dan menggulung. Oke, dan menggulung. Bisa minta sampelnya? Ini kalau kayak gini udah menggulung, ini kan bagian istri saya. Boleh ya?
Oke. Ini bola nih. Oh, ini bolanya ya. Iya. Ini namanya bola untuk apar, sejenis Iya. apar ya, untuk memadamkan api gitu ya. Iya. Ini adalah produk yang dihasilkan. Ya, akan jadinya seperti ini ya. Iya. Oke. Terus dari pas ketika sudah diayak sama istri Nah, lalu sesudah saya campur itu selesai bagian saya, bagian istri, bagian mengayak. Nah, Begitu saya bangun, saya mau jemur apa namanya? Mau jemur sumbu. Saya kan bikin sumbu lagi, harus saya jemur. Dia kering. Begitu saya mau bangun, sesudah ngayak istri saya langsung ledakan. Begitu ledakan saya loncat. Begitu ledakan saya loncat. Sesudah saya loncat, terjadilah kebakaran. Jadi kebakaran, saya juga nggak ketemu lagi sama istri saya lari ke arah ke belakang, istri saya lari ke arah depan. Saya teriak lah sama teman saya satu lagi saksi, namanya Bang Baim. Bang Baim, kebakaran. Sesudah ledakan itu kuping saya udah nggak bisa mendengarkan lagi. Sesudah 1 minggu baru bisa mendengarkan. Saya teriak ke bawah, listrik turunin, takutnya merembet kebakaran. Saya siramlah pakai tabung apar. Sesudah kejadian, saya nggak ketemu lagi sama istri saya. Lanjut. coba. Nah, saya jalan ke bawah itu ngerangkak. Ngerangkak sambil udah nggak karu-karuan. Udah pada berdarah semua ini. Udah melepuh meleleh. Sama kaki juga semua ini pada udah melepuh. Nah, sampai di bawah suruh saya duduk sama majikan saya itu dikasih minum, tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Udah duduk jal di situ, kata ibu, duduk gitu ya. Nah, habis itu udah lama datanglah suami saya dari atas, dia marah-marah. Sesudah saya mematikan api, saya turunlah, saya cari istri saya. Sudah ketemu istri saya, malah saya melihat ini harus dibawa ke rumah sakit. Kenapa istri saya udah luka parah segini, malah suruh duduk dikasih minum. Sempat saya ngomel sama ibu majikan saya ngomong begini, Bu, istri saya butuh pertolongan medis. Kenapa harus suruh duduk? Kenapa nggak dibawa rumah sakit? Akhirnya dia bangun, ambillah mobil pribadinya, bawa ke rumah sakit. Sesudah nyampe ke rumah sakit, di depan UGD, kita diturunin, masuk ke UGD, istri saya dirawat. Saya sempat dirawat juga. Saya kan kaki semua kena, sama tangan, sama muka. Habis Tapi itu nggak parah gitu ya? nggak parah. Sempat saya mau diimpus. Nah, saya menolak. Saya nggak penting, lebih penting istri saya lebih parah. Akhirnya saya nggak mau diimpus, istri saya langsung dibawa ke ruangan. Sesudah nyampe ke UGD, yang ada istilah kata jeleknya di majikan saya ini, kita ditinggal begitu aja, nggak ada mempertanggungjawab sedikit pun sebagai majikan tempat kita bekerja. Oke. Habis itu kita ditinggal begitu aja sama majikan. Saya ngurus sendiri pakai BPJS yang gratis dari pemerintah. Akhirnya sorenya itu istri saya dibawa ke ruangan ICU. Besoknya selang 2 hari saya telepon majikan saya, Ibu ada etikat baik nggak jenguk istri saya ke rumah sakit? Datang majikan saya ke rumah sakit, malah ngasih duitnya, ini 100.000 buat kamu makan. Ya. Sedangkan istri saya ke ICU itu entah sore harus dioperasi. Iya. Bisiklah dia masuk ke ruangan operasi, saya nggak tahu dia bisik apa sama istri. Sudah dia keluar, saya dipanggil, istri saya mencerita. Sebelum majikan saya cerita sama saya juga. Iya. Saya sudah cerita, katanya nggak boleh ngomong majikan kita itu kecelakaan dalam bekerja. Jangan ngomong majikan kita orang Cina, takutnya diperes duit sama orang kita, ngomong gitu. Gitu. Nah, istri nyampein sama saya. Nah, saya cuma diem, saya keluar dari ruangan ICU. Nggak lama dipanggil saya sama majikan saya. Hendra, kamu kesini dulu. Ya, ada apa, Bu? Jangan ngomong-ngomong ya, saya bosmu. Nah, ngomong aja kecelakaan di rumah kakak angkat. Ya. Nah, nggak lama itu dipanggil di bagian apa yang di bawah itu administrasi, dikeluarinlah surat selembar. Dia bikin karangan cerita yang bahwa kecelakaan ini meledak kompor gas bukan dalam bekerja. Dengan alasannya hari ulang tahun saya tanggal 23 Mei,
terjadi ledakan kompor gas dengan alasan kita main ke rumah ibu angkat saya itu. Istri saya minta ikan, nyeroklah ikan di kolam depan rumah, goreng meledak kompor. Dia suruh berbohong begitu. Saya udah nggak kepikiran itu lagi karena saya gimana caranya istri saya harus dioperasi entar sore. Saya mikir penyembuhan dia. Iya. Nah, akhirnya majikan saya nulis sendiri, dia yang tanda tangan, saya juga ikut tanda tangan. Tanda tangannya tuh bentuk apa? Itu surat dari rumah sakit lah, saya nggak tahu, surat selembar, ada materai juga, tanda gitu. tangan, dia langsung dioperasi. Oke. Dengan catatan kompor gas, bukan dalam bekerja. Soalnya kalau tahu dalam bekerja kan nggak di cover dari BPJS, harus majikan yang bertanggung jawab gitu. Dia berbohong, saya juga ikut karena saya mikir keadaan istri saya. Akhirnya sorenya dioperasi, sesudah dioperasi juga masuk jam 4 ya. Operasi jam 4, keluar jam 7 ya. Keluar jam 7, saya juga sempat panik, kok istri saya lama banget operasi nih. Nggak keluar. Habis itu udah keluar, alhamdulillah keluar. Habis itu sesudah keluar dari operasi, selang 2 hari atau sehari ya? 2 hari ya? Sesudah 2 hari kita pulang. Namanya kita orang susah nggak punya duit. Saya menghubungi majikan saya. Bu, saya mau pulang, nggak ada duit buat ongkos pulang gimana? Oh ya udah, Hendra, saya jemput pakai mobil saya. Dijemputlah sama majikan saya tuh, bawa pulang ke rumah. Sesudah nyampe di rumah, istri saya terbaring di rumah, apa-apa saya harus ngurus sendiri. Dapat selang 2 hari dapat kabar, dicat sama majikan saya. Nah, dicat, istri saya buka Angel, bilang sama Bang Putra, besok harus cari kerja, ini udah tanggal berapa. Saya dipecat secara sepihak, dia menghilangkan jejak. Ya saya nggak ketemu lagi sama majikan saya, minta mempertanggungjawab. Nah, saya habis itu kita juga beras nggak ada, air nggak ada. Jel, coba minta duit 200.000 buat beli isi ulang air galon goceng kan. Habis itu istri saya telepon, ngechat dulu, habis itu nggak dibalas, telepon, Bu, saya mau minta duit 200 bu buat isi ulang air galon. Malah dia marah-marah. Iya. Terus? Dia ngomong, posisi saya di Bali, dia malah jalan-jalan ke Bali. Posisi selang 2 hari pulang ke rumah, dia sempet berangkat ke Bali. Majikan saya ini. Padahal karyawannya lagi terbaring, istilah kata nyawa taruhannya. Malah dia ke Bali. Katanya, kamu nggak tahu di sini susah apalah, ngoceh-ngoceh dia. Kita minta duit 200.000. Sempat dia kata-katanya begini, kamu jangan mendesak saya, pesan suaranya dia. Kamu jangan mendesak saya. Kalau mendesak saya, kamu berbahaya. Ya, kita orang bodoh, kita kan takut, diem aja. Akhirnya saya udah nggak bisa bekerja, harus ngurus istri ke kamar mandi, cebok harus cebokin, mandiin. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, baju harus dipakein. Akhirnya terpaksalah anak saya yang ngamen buat makan sehari-hari. Saya harus urusin. Ini dengan Aldi. siapa namanya anaknya? Ini baru datang ini. Ya. Iya, ada adiknya satu Siapa namanya? Adanya Aldo. Adanya Aldo. Kalau ini Aldi, abang ya. Sekarang ini udah pernah sekolah? Udah sekolah atau gimana? Nggak pernah sekolah. Sekarang udah nggak sekolah? Udah Nggak sekolah lagi. Kenapa nggak sekolah lagi? Pas kejadian mama ini terluka. Gitu ya. Iya. Dan sekarang ini yang paling bekerja untuk sekolah itu paling cuman Ade ya. Iya. Tapi Ade masih sekolah? Sekolah. Masih sekolah. Kalau Aldi sekarang ngapain? Aldi paling nyari duit buat makan mama sehari-hari doang. Oh, buat bantu orang tua ya? Iya, Karena buat memang bantu kondisi orang kedua orang tua udah nggak kerja lagi ya. Enggak. Udah nggak kerja lagi. Tapi Aldi masih Aldi ya. Aldi masih mau sekolah nggak? Masih mau. Masih mau. Masih ya mau sekolah ya. Mau. Harusnya kan Aldi masih butuh pendidikan, butuh ya semualah ya. Iya. Ya tapi masih mau sekolah kalau disuruh sekolah. Masih mau ya. Cuman karena sekarang ini mama sama papa juga udah nggak bisa untuk mencari pekerjaan, sehingga dalam keadaan tertentu ini mau tidak mau keadaan terpaksa Aldi untuk membantu mencari uang buat mencari makan, sehingga Aldi harus mengamen ya. Iya.
pernah nggak sih ada mengalami kejadian atau sesuatu yang tidak diinginkan atau ada kekerasan di luar pada saat Aldi mencari uang? Ada orang-orang suka domelin. Gimana? Pas kecil tuh sekolah jangan minta-minta. Terus kadang-kadang diomelin dibentak-bentak jadi dia nangis. Terus? Nah, dibentak-bentak kepercayaan dibilangnya mamanya lagi kena musibah, semenjak mama kena musibah jadi bantuin mama buat nyari makan. Kadang-kadang nggak percaya. Oh, suka dibully seperti itu ya? Ya, Di luar ya. dibully. Terus perasaan Aldi gitu jadi gimana? Ceritain kemarin mau ditusuk orang, ceritain tuh. Oh, dikeroyok. Nggak sempat mau dikeroyok? Iya. Gimana ceritanya mau dikeroyok sama orang? Gitu kan lagi minta ke tukang soto, yang mintanya sopan, nah tiba-tiba maaf bukan mintain tukang sotonya. Nah terus dia ngomel-ngomel, keluar. Ya udah keluar, cuma ngeliatin doang, tiba-tiba dia ngomel-ngomelin orangnya keluar melotot ke saya. Ya udah saya nangis. Oh gitu. Pulang. Oh, gara-gara cuma minta Iya. doang ya? Iya. Tapi nggak dikasih, malah mau di ini ya. Ya sama tukang sotonya mah dia ngomel-ngomelin. Terus pernah juga gak diperas mau seseorang diminta uangnya atau apa gitu pada saat lagi ngamen atau apa? Ceritain yang kemarin ditarik preman JB merah tangannya, ceritain tuh. Dia suka Gimana? kan itu kan lagi minta-minta biasa. Nah itu tiba-tiba orang nanyain, Dek, ngapain Dek? Kan jual nasi gitu, dia nanyain. Nah udah pengen jual nasi satu, yang satu buat makan besok, yang satu buat mau makan niatnya. Orangnya maksa pengen jual, dua-duanya sini nggak mau. Terus jadinya orang-orang situ bilang bohong tuh. Terus Namanya itu gelar kartu sambil minta begini. Iya. Ngomongnya gimana? disuruh gitu ya? Iya. Sempat disuruh sama orang? Enggak, dia ngomongin bila kardus minta om beli duit buat makan. Oh, itu disuruh Bilangnya atau gimana? minta sedekahnya buat beli makan gitu. Oh, disuruh sama orang? Enggak. Enggak. Oh, Yang pernah buat sempat makan melakukan hal sendiri, tersebut. buat makan besok bareng-bareng mama gitu. Oh, begitu ya. Oke. Jadi Aldi juga terketuk ya karena kondisi saat ini mamah lagi begini ya, ibunya lagi begini, nggak bisa bekerja sehingga mau nggak mau untuk membantu kehidupan sehari-hari ya, sehingga biar ada buat pengobatan juga dan buat makan, sehingga Aldi mau melakukan hal seperti itu. Betul ya, Bang? Iya. Aldi ya. Tapi Aldi sendiri sebetulnya masih mau sekolah kan ya? Masih mau sekolah. Masih mau sekolah ya. Masih pengen sekolah. Nah, untuk Bang Hendra ya, saya pengen tanya. Tadi saya tertarik dengan pada saat masuk. Yang menjadi pertanyaan saya pada saat ini adalah gini. Bang Hendra di situ sebagai apa, Bang? Di mana? Di tempat itu sebagai pembantu. Iya. Hanya sebagai pembantu Iya, sebagai sebenarnya. pembantu. Kita kerja di situ kan serabutan, nggak pakai lamaran. Nah, nggak pakai lamaran, nggak pakai apa-apa ya. Iya. Katakan kerja serabutan atau katakanlah sebenarnya hanya tugas. Emang kenyataannya kerja serabutan. Iya, kerja serabutan. Aku Artinya bantu. pembantu ya kan, kerja dan kerjanya pun serabutan ya. Nah, gaji di situ berapa, Bang? 90.000 sehari, kalau istri saya 80. 90.000 per hari. Jadi dua-duanya ini bekerja dalam satu tempat ya, dalam satu tempat. Itu kalau misalkan kerja kita datang 90.000 per hari, pokoknya hitungannya gitu ya. Bukan berarti bulanan atau itu terimanya harian. Enggak, gaji harian ambil bulanan. Oh, gaji harian, Bayar ambilnya bulanan. bulanan. Oh, Bayar oke. bulanan. Kalau misalkan sebulan dihitungnya jadi berapa? Kalau saya 2 juta aja lah. 2 juta. 9 kali 3 kan? 23. 23. Oke, Kalau kalau salah, kalau istri 1,8. 1,8. Kalau 80.000 80.000. Oke. Itu setiap hari full gak kerja? full terus. Full Kita ya? minggu enggak, cuma dari Minggu Senin enggak? sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu aja. Nah, di dalam pekerjaan, setahu saya yang namanya pembantu itu kan hanya mengerjakan tugas-tugas. Contoh kalau yang lakinya, Iya. misalkan mengerjakan rumput Ya, dipotongin, bersih-bersih. bersih-bersih gitu Kalau kan. di situ kan karena nggak ada taman rumput, paling kita bagian ngangkat, ntar ada barang ngangkat barang, Mm-mm. ntar cuci mobil, ntar
ini kasur di lantai 3 turunin bawa ke kosan, taruh di lantai 4 kosan, kita ngangkat taruh ke sono. Nanti ngecek di kosan ada kabar tuh, benerin mesin cuci itu airnya tersumbat, kita bongkar benerin. Kerannya patah, bobok tembok, benerin keran di kos-kosan majikan saya. Nah, sebelum masuk pernah nggak terpikir pekerjaan itu harus mengerjakan kayak misalkan untuk membuat bahan-bahan seperti ini? Sebelum masuk dia Nggak pernah cerita ya, tapi tahu pas setelah masuk ada pembuatan seperti ini. kalau pembuatan begitu saya masuk udah ada, cuma dia nggak cerita. Gitu saya udah masuk, udah kerja di sana waktu renggang baru diajarin. Oh gitu, jadi harus dilibatkan. Ini kan sebenarnya kalau menurut saya ya, maaf, harusnya untuk mengerjakan jenis pekerjaan seperti ini, apalagi mungkin ada video ya, ada videonya ya. Nah videonya itu pernah dikirim ke saya. Iya. Bentuk videonya itu kalau misalkan ini dilempar, gitu ya, bola ini dilempar, itu kayak ledakan Iya, bom ledakan, gitu, terus gitu kan. Sebenarnya itu untuk memadamkan api. Iya. Ya. Dan ledakan itu supaya pudernya ini sejenis tepung ini biar terbang. Dia saat terbang apinya kena api dia api padam. Api padam. Iya. Nah, dan itu sebelumnya juga kan diracik tuh. Tadi Iya, Mas Aldi iya. bilang katanya disuruh Diracik, mengaduk iya. ya, Ah. setelah sudah menyampur. Diraciknya itu supaya buat ledakan. Ya, buat ledakan. Iya. Nah, tapi nggak tahu efeknya seperti apa. Karena di situ saya lihat itu ada zat kimiawi. Iya. Ya, sebenarnya ada zat kimiawi, ada Kalau sulfur. masalah efek itu kan kita nggak tahu, kita belum pernah kejadian kayak gini. Iya. Dan pun bahan-bahan gini kita nggak tahu juga dari mana asal usulnya. Kita nyatanya kamu kerja begini, saya ajarin begini-begini, ya kita ikut. Iya. Kita nggak berpikir, oh ya entar kenapa nggak bisa, karena kita orang susah mikirnya gimana cara dapat duit. Apalagi zaman sekarang cari kerja susah. Iya, 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 iya. Nah, saya berpikir ke situ, ya udah saya lakuin, disuruh majikan saya nurut, suruh ngirim barang pakai motor, ngirim barang pakai mobil, ngirim apa yang disuruh sama dia. Oh begitu. Jadi sebelumnya memang nggak pernah terpikir kalau memang diharuskan untuk meracik, untuk mencampur aduk, Enggak berpikir ke pernah. situ. Apalagi Di saat ibu juga udah ya. kerja baru dia pekan pertama diajarin ngeracik itu kan malam. Iya. Malam-malam disuruh ke rumah. Ah, Putra, ke rumah dulu bentar. Saya ke rumah tuh, ke rumah dia. Diajarin sekitar jam 9 kurang lebih ya. Kalau nggak salah saya sekitar setengah 9 apa jam 9 tuh. Diajar racik. Besok paginya diajarin berdua. Sama istri. Besok pagi masuk kerja, sini naik ke atas. Diajarin lah. Begini. Udah diajarin. Yang anehnya situ kita diajarin bikin bola ini tanpa pengawasan. Sesudah diajarin kita ditinggal begitu saja. Dan pun nggak ada pengamanan di badan kita, cuma baju biasa dong, baju bekerja lah. Sesudah ajarin dia tinggal begitu aja ya. begitu aja. Nah, ini kan harusnya ada pelatihan khusus, nggak Iya. sembarang ketika orang menerima pekerjaan itu. Ini diterimanya adalah katakan sebagai pembantu ya. Ya, tapi dipekerjakannya bukan sebagai pembantu. Ya. Yang pada umumnya sebenarnya kalau ibu ini kan bekerja pembantu yang setahu saya itu membantu dalam urusan memasak, ngepel, nyuci atau bersih-bersih rumah ya seperti itu ya. Iya. Kurang lebih yang saya tahu. Sedangkan kalau laki itu mungkin ada kayak misalkan motong rumput kah atau apakah atau bersih-bersih mobil kah atau membantu yang lain begitu ya. Iya. Tapi di sini malah dipekerjakan untuk ngikuti aturan dia. Misalkan Iya, contoh, ini nanti disuruh bekerja begini gitu. Apa aja kalau kadang ada kinerja usaha pribadinya packing barang kita packing. Oh gitu. Jadi ada usaha yang lain gitu sebenarnya. Kalau usaha lain sih banyak dianya. Disuruh packing kita packing. Kadang ada mobil turunin pellet pakai kontainer, turunin pakai truk. Oh berarti Yang ini dalam sekarung 40 kilo, 25 kilo itu turunin dari truk tontonan tuh kita turunin apa yang disuruh. iya ngerti. Namanya kita kerja pembantu ya enggak khusus kerja kamu bagian ini enggak. Karena apa gini, aja. setahu saya kalau namanya antara pembantu dengan karyawan itu beda. Beda ya. Ya, kalau karyawan yang dipekerjakan, mereka juga akan dilatih secara khusus. Iya, benar. Ini kan tidak, mereka melibatkan pembantu karena memang sebenarnya mereka untuk bekerja untuk usaha mereka Iya, usaha di bidang mereka. Cuman mereka hanya tujuannya mencari pembantu aja. Iya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah ke situ gitu kan. Nah,
sebenarnya ini kan sudah harus ada terdaftar ya. Misalkan ini ya, produk ini mungkin coba ya, ini pemirsa, mungkin kalau kita lihat dari produk ini seharusnya sudah terdaftar ya, sudah terdaftar dan sudah memiliki izin, sehingga ada PT yang seharusnya bekerja itu mereka merekrutnya adalah karyawan dengan pelatihan training khusus ya, dengan satu tempat di mana ini bisa diproduksi. Namun di sini mereka merekrut sebagai pembantu. Nah, setelah mereka masuk menjadi pembantu, mereka dilatih untuk membuat seperti ini. Nah, ini seperti ini. Mungkin pernah dijual di. Dia jual online. Ada dijual online juga. Ya, ini kalau saya lihat videonya ini sangat berbahaya sekali ya dalam ledakannya. Saya sendiri ngeri sebenarnya. Makanya tidak layak juga kalau tidak memenuhi gajinya itu tidak sesuai dengan upah UMP ya di DKI. Karena apa? Seharusnya direkrutnya ini sesuai dengan standar gaji. Yang pertama, ini tidak. Mereka digaji dengan bayaran kurang lebih 80.000. Yang kedua, mereka tidak ada skill, tidak memiliki keahlian khusus yang diberikan oleh pihak pelaku usaha, sehingga ini dapat jadi seperti ini, lalu dijual di online. Ini aneh sekali ya. Kami perlu pertanyakan juga kalau untuk masalah legalitas dan segala macam. Apalagi beliau ini pendidikannya SMA. Kalau Bu Angel SMP. Ya, diterimanya itu dengan sebagai pembantu. Tapi pekerjaannya itu adalah seperti karyawan yang memang sudah memiliki keahlian khusus. Karena kalau misalkan membuat atau meracik yang mereka di pekerjaan itu, mereka harus memiliki training sehingga mempunyai keahlian khusus. Mereka tahunya, yang setahu saya, mereka hanya pembantu yang bekerja untuk membantu ibu rumah tangga. Tapi dalam tekniknya di lapangan, mereka tidak dipekerjakan layaknya sebagai pembantu ibu rumah tangga. Tapi mereka harus membuat seperti ini. Dan masih ada packing dan lain-lain. Mungkin dengan upah yang ringan mereka diperbantukan. Mereka tidak mengetahui awalnya, tapi karena mereka memang niatnya bekerja ya, mereka bikin seperti ini ya, disuruh ya ikut ya. Ini adalah kejanggalan menurut saya. Oke, lanjut Pak Hendra. Pada saat kejadian peristiwa meledak, Iya. ya. Itu kan bahan kimiawi. Nah, sebelumnya pernah nggak sih bahwa pertanyakan bahwa zat kimia ini apakah berbahaya atau ada efeknya kepada si pelaku, majikannya itu? Pernah nggak ditanya seperti itu? Saya nggak pernah nanya. Nggak pernah tanya ya? Soalnya kan bahan-bahan udah ada di situ, diajari racik, ya kita ikut. Ikut. Sesudah udah jadi bolanya, uji percobaan. Setiap produksi uji percobaan, uji meledak udah, baru packing, taruh di di bawah bagian gudang. Besoknya produksi lagi. Saya nggak berpikir itu gimana cara disuruh majikan kerja, udah kerja, gimana cara dapat duit. Dan sudah berapa banyak sih diproduksi? Kalau dibilang sih udah banyak. Soalnya kan waktu itu kan sempat majikan saya ngomong sendiri, Hendra bikin bola 1000 biji mau dikirim Korea juga. Kata majikan saya tuh, Bu, dihitung aja stok di gudang ada berapa, sisanya baru kita bikin. Kalau diuber dalam waktu dekat kan enggak keuber gitu. Saya bilang gitu, minimal 3 bulan lagi nih katanya mau dikirim 1000 biji mau dikirim ke Korea, kata majikan saya. Nah, dari situlah saya tahunya begini ngomongnya, kalau usaha ini udah lancar baru kita bikin izin. Gitu. Nah, dari situ saya tahu bahwa nggak ada izin. Karena omongan majikan saya. Ya. Kalau saya lihat di sini sih tidak ada Kayak siapa yang bikin ada mendistribusikan ya. stempel nih. Nah, ini yang bikin stempel ini. Kode ya. Itu kayak stempel.
Iya. Yang bikin kode itu majikan saya, yang bagian stempel istri saya. Oh gitu. Ini ada Ini ya. Ini ada Kode expired, expired. ada kodenya. Ya. Oke. Nah, ini ada expired ya. Tapi kita tidak ada di sini siapa yang menerbitkan atau mendistribusikan dari PT mana ini nggak ada. Ini hanya begini aja. Ya. Bentuknya. Dan ini pakai nama atas nama AVO. Ya, apakah ini boleh cetak sendiri? Mereka menggandakan, mungkin ada perusahaan lain yang legal atau bagaimana? Kami juga belum cek. Mungkin kami akan cek ya. Siapa yang menerbitkan ini? Nanti kita bisa lihat di sini ya. Karena di sini nggak ada siapa yang pembuatnya. Cuman di sini ada apa namanya ini expired sama kode. Nah ini kode ini dapat dari mana? Izinnya nih. Nah ini kan Ini kan sendiri. iya, artinya dia tidak membuat kode ini dari Dia kayak stempel ada itu, abis itu sama itu. stempel aja kan. Kayak stempel abis itu Oke. nomor-nomor ditempel sama dia. Ini Angel bagian kamu tempelin yang banyak, entar tinggal masukin ke bola langsung masuk mesin. Oke. Ini nanti sifatnya kalau ada api ini dilempar, Meledak. nanti meledak, ada api dia melempar terus meledak, nanti dia keluar kayak semacam apa serbuk. Ya, yang serbuk itu yang nanti akan memadamkan api. Nah ini, tapi ledakannya cukup dahsyat loh, ya. Ini kalau dilihat videonya juga agak ngeri sekali ya, karena sifatnya ledakan. Oke, terus pada saat itu pernah terjadi kecelakaan kan ya, maksudnya sampai mengakibatkan Angel Iya, ini seperti iya. ini, ya artinya ada kebakaran pada Iya, saat itu. sempat waktu itu kebakaran dari pihak majikan saya, kan kuasa hukum saya datang ke rumah. Ya, Secara baik-baik lah kita ada yang membantu nih dari seorang lawyer atau dari beberapa lawyer. Gara-gara tahu pengacara ini, namanya kita orang susah carilah kontrakannya harga 300.000. Ya, Ketemulah namanya Pak Ronald. Pak Ronald. Gitu. Bukan Pak Ronald yang punya kontrakan. Ditanyain kenapa itu, nanya ini kecelakaan dalam kerja, bosnya tanggung jawab enggak, dikenalin lah sama marga Site. Nah, panggilan saya itu Lek Jaya. Kata dia, saya membantu dengan ikhlas dasar kemanusiaan. IT ini. Iya. Tapi saya tidak bisa. Saya ngomong, saya tidak untuk bisa membayar untuk bayar kuasa hukum di mana kata saya. Uang. Nggak usah mikirin itu. Saya ikhlas membantu dasar kemanusiaan. Nggak usah pikirin bayaran. Yang penting kamu bisa bosnya itu bertanggung jawab gimana caranya untuk kamu untuk operasi. Itu katanya kata kuasa hukum itu membantu saya ikhlas membantu kamu. Tidak usah dipikirin gaya, saya ikhlas semua membantu kamu dasar kemanusiaan. Ngomongnya saya nggak bisa bayar, maaf. Saya bilang gimana Pak. Ya udah nggak usah bayar, nggak usah mikirin itu. Saya dasar kemanusiaan. Ini bosnya udah tidak bisa bukan manusia, tidak punya hati. Ya gitu. Udah ada kau tanggung jawab bosnya sama sekali saya bilang belum ada. Ada itu waktu itu ngasih 2 juta saya bilang gitu. Udah cukup. Waktu itu pas malamnya kita ke rumahnya, ke rumah majikan. Sama pengacara saya, kuasa hukum. Kita bertamu baik-baik. Kebetulan majikan dan majikan saya suami istri lagi di luar. Melaluilah karyawannya juga. Kok Den, namanya Deden, bagian komputer. Den, tolong telepon majikan dong. Telepon. Ini ada Angel ke rumah sama abang-abangnya. Ya udah suruh tunggu. Begitu kita tunggu ada kurang lebih 1,5 jam datang majikan saya. Malah ngomongnya nggak enak, kita diusir. Padahal kita secara bermusyawarah secara kekeluargaan. Untuk minta pertanggungjawaban lah gitu ya. Secara keluargaan. Ngomongnya udah nggak enak banget. Malah ada omongan dari suaminya dia itu. Omongan yang nggak masuk di akal pikiran saya. Ngomongnya itu si Putra yang membunuh istrinya. Oh gitu. Ya, itu ada videonya, saya ada buktinya kok. Oke. Waktu itu saya video, yang video bukan saya ya. Teman saya tiba-tiba pas datang di videoin. Nah, kata pengacara saya begini. Emang Bapak udah tanggung jawab nih keadaan itu saya Angel korban gini? Udah. 2 juta. Berapa kasih dia 2 juta? Kata pengacara, apakah cukup dengan korban gini 2 juta?
Udah cacat seumur hidup. Udah cacat seumur hidup, cukup 2 juta. Iya. Dia malah tersenyum doang. Habis itu sesudah ngomong 2 juta itu ditanya sama pengacara saya yang si T itu Lejaya, ada izin usahanya nggak? Nah, dia ngomong ada izin usaha. Mana izin? Sama siapa izin usaha? Malah ngomong sama Pak RT sama Pak RW ya ngomongnya. Oh. Nah, ngomong begitu. Nah, besoknya mediasi. Dibukalah omongan. Pak, ini mereka udah izin usaha belum? Dia nggak izin usaha sama saya. Saya nggak tahu dia produksi barang seperti ini. Produksi bola ini gitu. Dia nggak izin sama saya. Oh. Katanya udah izin. Berarti majikan saya berbohong dong. Padahal dia seorang pendeta majikan saya. Oh. Yang anehnya dia seorang pendeta. Kejadian istri saya kayak gini, mediasi di pos RW, malah jamaah-jamaahnya disangkut pautkan, diajak. Itu kan jamaahnya nggak tahu menahu. Posisi kecelakaan dia bukan bekerja di situ, dia juga bukan kejadiannya nggak ada di situ. Istilah kata dia bukan karyawan, Tidak tahu bukan kejadian nggak ada di situ, dia nggak tahu kenapa jamaahnya diajak ke ikut mediasi. Sampai jemaah-jemaahnya itu nyerang kita berdua. Ada saksinya, pengacara saya 4 orang tuh saksinya. Malah kita diserang jemaah-jemaahnya. Padahal jemaahnya itu nggak tahu apa-apa karena ulah mulut dari majikan saya ini. Mendengar dengan sebelah pihak, gitu. Dan pun sempat Pak RW dengan Pak RT ngomong tenang, Ito Angel ini udah tertekan. Lapor aja ke polisi, kita siap membantu. Dasar hukum saya tetap Mereka membantu. mendukung kita gitu. Iya. Soalnya ngomong sama warga situ nggak ada korban, katanya ada korban. Pas melihat kejadian seperti ini, Kaget semua. pada semua warga kaget, situ. RT, RW. Oh udah, gitu ya. Jadi pada saat kejadian kebakaran ini sebenarnya kan udah dibawa dulu, ya atau gimana? Begitu meledak kan masih di dalam. Masih di dalam. Begitu saya turun, Heeh. saya ngeliat istri saya ngomel-ngomel, harus bawa ke rumah sakit. Iya. Langsung bawa ke rumah sakit Dibawa pakai ke mobil rumah sakit. pribadi dia. Tapi itu belum datang tuh, RT RW belum datang. Belum. RT RW datang saya kurang tahu, kayaknya belum. Pokoknya di lapangan basket tuh orang udah rame, ada yang Tapi videoin, ada yang begitu fotoin. Pak RT ngomong gini, waktu saya datangin ke rumah itu, waktu itu Bu Angel, saya nanya ke majikan Bu Angel, ada korban nggak waktu pas begitu ledakan begitu besar? Oh nggak ada, ngomongnya. gitu. Ternyata begitu saya udah beberapa bulan kayak gini, Baru ya, dia baru tahu. kok seperti ini. Wah ini nggak punya kemanusiaan, kata Pak RT tuh yang wakilin Pak RT-nya. Yuk sama saya kita ke rumahnya ibu majikan kamu. Karena saya juga nggak tega kalau keadaan begini, kalau harusnya bertanggung jawab majikan kamu. Saya udah cacat. Nah, karena kan ini udah dasarnya udah cacat seumur hidup. Tapi RT di situ tahu ya kalau Mbak Angel ini memang kerja di situ ya. Tahu kalau setiap hari mundar mandirnya sih tahu, soalnya kan tiap hari Kan pagi kita berangkat, sore pagi pulang. berangkat pulang sore gitu kan. Cuman begitu saya tanyain kemarin, ibu ada korban nggak begitu pas kemarin ledakan begitu besar? Nggak ada ngomongnya. Berarti ini si majikan kamu berbohong, kata Pak RT. Nah disitulah, oh berarti selama ini majikan kamu berbohong, ngomongnya nggak ada korban. Ternyata korban begitu parah begini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dari sana ini udah nggak bisa kerja, udah nggak bisa ngapain, udah dasar cacat seumur hidup. Itu kata Pak RW. Ya kita samperin ke rumahnya, kata Pak RW, minta pertanggung jawab. Ya di rumahnya sempat berdebat juga. Di rumahnya sempat berdebat, ya itulah adu mulut bahwa saya udah di pertanggungjawaban yaitu udah dengan 2 juta. Sebelumnya memang 2 juta nih. Nah, itu terima enggak? Kita terima dengan Kita alasan terima. gini, Bang. Saya kan udah nggak bekerja, Iya. sedangkan istri saya butuh obat. Iya. Duit dari mana? Makan. Habis itu dia ngasih, saya berbohong tuh sama dia. Sedangkan duit 200.000 aja, saya minta buat beli air aqua galon itu dia ngancem saya. Kamu jangan ngomongnya gimana Angel? Jangan Ngedesak saya. Kalau ngedesak saya kamu berbahaya. Itu kan perkataan sesuatu ngancem kan? Iya. Ya kan? Kamu jangan ngedesak saya. Kalau ngedesak saya kamu berbahaya. Itu ada rekamannya. Itu udah tak kasih dengan pengacara saya. Habis itu saya minta gimana Jel, kita nggak ada duit berobat, kamu gimana? Habis cekcok mulu dulu. Datanglah yang datang nganter duit itu
Bukan majikan Bukan saya. majikan saya, duitnya ditransfer, bukan majikan saya. Tangan kanannya dia datang. Tangan kanannya dia. Iya. Nah, terus Yang anehnya, saya bilang, Bu, saya mau minta duit, Bu, 2 juta. Dengan alasan buat modal pada duit itu buat saya beli salep ini. Habis itu saya nggak ada duit. Istri saya sempat cekcok dulu sama istri saya. Bang, berantem lah ya. Apakah Cukup yang 2 juta. cukup 2 juta, sedangkan saya nyawa taruhannya, dan apalagi sekarang saya udah cacat, gak bisa untuk menafkahi anak-anak saya. Itu yang saya pernah bilang, kamu kok begitu sih diterima? Kata dia, udah terima aja Jal, daripada kita untuk makan, udah bayar salah. Soalnya berobat. Kata saya gini, kok bos ini nggak punya, bukan manusia kali ya, nggak punya hati. Saya bilangin, masa cukupkah dengan keadaan saya ini 2 juta? Saya bertanya, yang punya hati saya ngomong, cukupkah 2 juta dengan keadaan saya udah cacat seumur hidup seperti ini tangan saya? Itu aja. Habis itu dia datang, tangan kanannya bawalah surat. Saya nggak tahu juga isi suratnya apa. Datang, suruh tanda tangan. Baru dikasih duit 2 juta. Tanda tangan isinya nggak tahu apa. Saya nggak tahu. Siapa yang menandatangan? Saya Tapi nggak dibaca ya. nggak dibaca. Dan itu dikasih salinannya. Dia diketik sendiri dia di rumahnya. Enggak, suratnya. maksudnya Bang Hendra ini pada saat itu tahu gak isi poin ini? Saya nggak membaca. Saya Nggak nggak. dikasih salinan. Ini suratnya mau dibaca nggak? Saya bilang nggak perlu. Saya penting duitnya buat beli obat istri saya. Soalnya tiap malam istri saya nggak bisa tidur. Mana majikan saya dekat baik? Kenapa dia nggak datang? Jenguk istri saya. Kenapa harus orang lain yang nganter surat ini? Saya minta duit, kenapa surat yang dikasih? Saya bilang gitu, yang nganter. itu Tapi surat. karena kondisi pada saat itu memang butuh, Iya, sehingga memang butuh. Bang Hendra Nggak ada ini pilihan lain, saya. nggak ada pilihan lain, dan bahkan sempat tidak membaca karena posisinya Iya. memang lagi katakan nggak punya pikiran apa lah, lagi ngeblank, lagi kosong ya, Kalau ini udah mendingan, kemarin pas ngelihat hancur. hancur ya. Saya sudah operasi hancur parah. Ada gambarnya, ntar tak kirim Oke, ada. Mbak Angel, boleh saya minta lihat tangan? Oke, pemirsa, ini kita melihat kondisi dari Mbak Angel sendiri yang telah terjadi, dan apa yang dialami saat ini adalah kondisi fisik yang menjadi cacat seumur hidup. Ini adalah tangan, ini apa ini? Ini tulang bukan? Ini urat. Urat ya, ini urat ya, nadi. ini urat nadinya kelihatan. Nah, ini luka-luka akibat dari kena ledakan dari kimia tersebut. Sampai sini paha semua. Sampai ke paha ya? Iya. Oke. Ini ya. Oke. Ini bagian kaki. Mulutnya juga mulai mengecil. Nah, ini yang bagian mulut ya, Mulai mungkin bisa mengecil. dilihat dari dekat. Oke. Nah, ini juga ya. Oke. Ini kondisi saat ini di mana Mbak Angel mengalami korban cacat secara fisik, cacat permanen, yang sampai saat ini membutuhkan biaya perawatan yang sangat tinggi. Ya. Nah, oke. Nah ini, seperti ini. Selain dari sini badan juga ada, Pak. Badan enggak, cuma tangan, paha doang sama muka. Pada saat kejadian waktu itu, Mbak Angel, sadar nggak pada saat itu, misalkan pada saat ledakan? Saya nggak sadar, kuping tuh udah nggak bisa mendengar, ini udah pada melepuh berdarah semua, udah saya jalan kayak nggak jalan sambil merayap, mata pun udah tidak bisa melihat. Merangkak pada saat itu? Iya, sambil merem. Pokoknya nggak bisa ngerangkak di mana cuma saya ngikutin tetesan Darah? tangga itu Tetesan. berapa yang kita ini Oh, ikutan anak harus tangga. dihitung sama saya berapa, ingat saya sampai di situ di lantai 2 saya ditarik dulu sama majikan saya, sini Jal. Nah sampai di lantai 2 ditaruhlah saya diajak ke bawah, udah diajak ke bawah, saya suruh duduk sama majikan saya, dikasih minum, nggak langsung saya dibawa ke rumah sakit, didudukin di situ dulu. Saya dengan keadaan saya udah parah, udah nggak inget apa-apa. Sekarang untuk makan atau untuk BAB itu udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa Kita ya, harus itu dibantu oleh diurus. suami ya? Iya, dia udah nggak bisa bekerja, cebok harus dicebokin, mandi harus dimandiin, Ya. ganti baju harus dimandiin, makan pun nggak bisa, harus didorong pakai Pakai tangan, cari. ke mulut mulai mengecil.
Mengecil sendiri. Iya, mulutnya. Mulutnya mulai mengecil ya. Iya. Ini perlu ada operasi lagi atau gimana? Ada operasi 14 kali lagi. Operasi 14 lagi operasi. Dana itu dari mana? Kita nggak ada duit, ya harus gimana? Soalnya kan nggak di cover dari pihak BPJS. Oh gitu Ini ya. kecelakaan dalam bekerja, sedangkan majikan saya juga nggak mau tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Gitu. Ya. Oke, jadi sebelumnya memang ini tidak ada asuransi yang diberiin ke asuransi kesehatan, jaminan kerja, asuransi jaminan kerja itu nggak ada. Nggak ada. Dari pihak majikan Nggak ada. sama sekali. Cuma gaji doang. Cuman gaji doang. Iya. Apalagi setelah kejadian ini juga tidak ada tanggung Nggak jawabnya ada. seperti apa gitu. nggak Sesudah ada ya? kejadian, saya langsung dipecat dengan sebelah pihak. Heeh. Biasanya nggak bisa ketemu dia, minta mempertanggung jawab istri saya. Oh gitu. Mbak Angel sendiri udah sehingga akhirnya anak-anak juga ikut kasihan ngebantu orang tuanya ya harus bekerja, dia mencari uang dengan cara mengamen. Buat makan sehari-hari. Buat makan sehari-hari. Buat bertahan hidup lah. Buat bertahan hidup ya. Sampai saat ini juga Bang Hendra sendiri belum mendapat pekerjaan ya. Sekarang kalau saya cari kerja agak susah. Dan pun ini nggak bisa saya tinggal sendiri. Kalau dia buang air, saya harus cebokin. Oh Baju iya. harus dipakein, makan harus ini. Jadi sekarang ini posisinya juga Bang Hendra juga nggak mungkin karena kondisi istri ini juga lagi begini, nggak mungkin ya ditinggal sendiri karena istri nggak bisa buat makan atau minum atau buat buang air dari BAB aja juga agak sulit ya. Iya, Istilah saya kan Ya, baju tangannya pun udah harus dipakaikan baju. Istilah kata ngupil aja masih susah. Gitu. Oke. Soalnya ini udah nggak bisa bergerak lagi, tangannya udah nggak bisa bergerak. Udah kaku. Dan sampai saat ini ada nggak penanganan tadi pernah disebutkan oleh pihak nanti dari tadi ada lawyer yang membantu ya dengan ikhlas siap membantu dan tidak minta apapun ikhlas kayak bahasanya. Nah tindakannya seperti apa sampai saat ini? Maksudnya apakah ini sudah pernah dilaporkan ke pihak kepolisian? Udah. Pihak kepolisian sudah. Udah. Di mana tempat itu? Di Kebun Jeruk. Polsek Kebun Jeruk. Iya, Dengan Pak siapa Pak itu? Pak Tulus. Pak Pak Tulus. Pak Tulus itu sebagai siapa? Kalau nggak salah saya kan kurang paham. Kalau nggak salah saya itu kanitnya. Oh Kanit dengan Pak Tulus. Itu yang lebih tahu itu pengacara saya. Oh pengacara, mungkin nanti saya akan coba bicara dengan pengacara ya. Nanti bisa Itu sempat di BAP juga di kantor polisi. Kita datang dipanggil secara keluargaan BAP. Yang anehnya seharusnya kalau majikan saya ada etikat baik BAP, kenapa nggak duduk musyawarah kita bareng-bareng? Di BAP ada pengacara dia juga namanya Martin. Malah majikan saya nggak mau ikut BAP, malah turun ke bawah. Yang ikut pengacara dia doang sendiri. Kenapa dia nggak ikut pengacara? Ikut BAP? Kan maksudnya saya kan menjelaskan istri saya 14 kali operasi ini gimana. Saya minta pengobatan doang. Cuma dia nggak ada etikat baik buat. Jadi dia bawa pengacara. Iya. Pengacara juga, namanya Bapak Martin. Iya. Lalu Pak Martin sendiri tanggapannya gimana? Dia malah menawarkan uang 55 juta, sedangkan operasi aja nggak cukup. Operasi saya ini harus kurang lebih 300 juta itu operasi doang. 300 juta lebih. Nah itu yang saya tuntut sekarang ini 300 juta lebih, dan untuk biaya kan nggak langsung sembuh dong. Ya, operasi dia ini kata dokter kemarin kan yang ngurus itu saya semua. Kan kalau istri kan nggak paham kondisi dia sakit. Saya sempat nanya pola makannya apa aja, makan harus sayur semua. Operasi juga nggak bisa dioperasi sekaligus. Kalau operasi sekaligus, kalau bukan 4 jari atau 5 jari itu mati total sarafnya. Harus operasi jari pertama selang jauh, paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan, baru ke jari kedua, operasi kedua, dan seterusnya. Paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan, baru operasi ketiga. Makanya operasi jari 10, lengan 2, muka 2, jadi 14. Itu udah operasi sekali. Minimal 5 tahun lah kalau dikaliin. Prediksi dokter kemarin di Tarakan sembuh total minimalnya 5 tahun. Oke. Apa sih harapan dari Bang Hendra? Kalau harapan saya minta sama majikan saya mempertanggungjawab
dalam keadaan istri saya buat makan operasinya, buat kedepannya, dan Untuk biaya anak-anak saya sekolah. biaya anak saya. Soalnya Biar istri anak saya udah jangan nggak bisa ngapain apa-apa. ngemis lagi, itu aja. Oke. Sedangkan operasi aja kita udah berapa kali mediasi nggak ada titik terang. Gitu ya. Beberapa kali mediasi tapi belum ada titik terang. Lalu tindakan lebih lanjut dari pihak kepolisian Dari sendiri? pos RW aja kita udah 2 kali mediasi, polsek sekali, udah 3 kali, nggak ada titik terang. Mhm. Oke, belum ada titik terang ya. Nah. Intinya begitu ya. Cuma dengan alasan lah banyak, soalnya majikan saya ini pintar bersilat, padahal dia orang punya, Mhm. dia punya kos-kosan. Oh gitu. Dari omongannya dia lagi bangun penginapan di Pangandaran lah, dekat rumahnya kan ada kokosan 4 lantai. Itu yang tinggal di kokosan dia itu orang luar, orang Filipina, orang dokter di situ. Satu kamar itu 2,6 sebulan. Kokosannya mewah. Rumahnya aja udah kayak hotel, masa pengobatan istri saya dia nggak mau tanggung jawab? Iya, iya. Ada etikat baik nggak buat tanggung jawab dia selaku majikan saya? Oke. Masalah kemanusiaan lah. Ya. Oke, dari Bu Angel. Bu Angel bisa kasih apa harapan ke depan untuk Ibu? Apa yang Ibu harap? Ya harapan saya, majikan saya kalau memang dia dasar punya hati kemanusiaan, tolonglah ibaratnya dia dengan kelihatan keadaan saya sekarang udah tidak bisa ngapa-ngapain, dan saya dengan keadaan tangan saya udah tidak bisa bekerja dengan jati saya udah cacat seumur hidup loh. Ya. Saya tolonglah ada etikat baiknya untuk mempertanggungjawabkannya dan untuk kedepannya dan untuk dia anak-anak saya. Iya. Karena anak-anak saya sekarang udah korban. Iya. Untuk korbannya ya itulah untuk mengemis di jalanan ini sampai ya anak-anak saya untuk berpendidikan jadi turun ke jalanan karena kelihatan seorang ibunya seperti ini yang tidak bisa ngapa-ngapain, itu aja. Kalau memang majikan saya ada kemanusiaan, tolonglah lihat hatinya, gerakan hatinya, itu aja untuk anak-anak saya, itu aja. Itu yang saya harapkan. Tidak ada lagi pertanggungjawaban majikan, itu aja untuk biaya operasi saya dan untuk ke depan anak-anak saya biar tidak terlantar, itu aja. Oke. Selamat sore. Hari ini kita mendapatkan suatu informasi terkait dengan keluarga Pak Hendra dan istrinya, yaitu adalah Ibu Angel, di mana mereka merasa tertekan, terutama dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka itu untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari, anak-anak mereka membantu sehingga anak-anak mereka itu dari keluarga Pak Bu Angel dan Pak Ito ini, Pak Hendra ini harus mengemis di jalanan, ya, harus mengemis di jalanan dan mengamen, di mana bagi anak seumuran seperti itu seharusnya dia mendapatkan pendidikan. Terutama adalah kita tidak pernah tahu bahaya yang ada di luar yang mengancam dirinya. Seperti yang tadi Aldi bilang, kakaknya, bahwa pernah sempat suatu hari dia mengalami, hampir pernah merasa ingin ditusuk sama ini ya, siapa orangnya? Iya, sama orang. Itu satu. Dan ini ya, buat anak seperti itu sudah seharusnya tidak boleh terjadi karena mengalami kekerasan. Kita tidak pernah tahu kejadian tersebut. Naas nasib keluarga Pak Hendra sehingga harus mengalami hal tersebut. Kami dari keluarga besar GWI, Gabungan Wartawan Indonesia, mengetuk hati Anda
membuka hati Anda, terutama pada pihak pemerintah, baik instansi, siapapun, untuk ikut membantu, terutama pada masyarakat, agar terketuk membuka. Kami membuka donasi untuk membantu keluarga agar bisa memberikan pengobatan kepada beliau, dan juga kami juga meminta agar pelaku usaha majikannya untuk dapat bertanggung jawab terhadap apa yang sudah terjadi. Dan kami juga meminta kepada pihak kepolisian, yaitu Polsek Kebonjeruk, untuk memproses dan menindaklanjut dari laporan yang sudah pernah masuk. Untuk semua, khususnya kepada masyarakat umum, masyarakat luas, kami mengajak untuk berbagi, memberikan donasi kepada keluarga agar ikut membantu. Kami akan memberikan rekening untuk membantu donasi agar keluarga ini bisa mendapatkan bantuan. Demikian dari kami, Ari Kurniawan, Gabungan Wartawan Indonesia, menyampaikan informasi terkini. Salam, sampai jumpa.